Kasus pertama, saya langsung masuk dengan kasus pertama deh. Awalnya ada 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Biasanya penetapan tersangka itu di tahap penyidikan. Sebelum penyidikan ada yang namanya tahap penyelidikan atau lidik. Ya. Sekali lagi, ini di negeri Konoha sana tidak usah dicari tahu ada di mana. Ya, ambil saja substansinya, poinnya ya, apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini, khususnya terkait dengan topik bantuan hukum bagi petugas rumah sakit. Kok cuma petugasnya? Rumah sakitnya sendiri bagaimana? Itu kita sudah siapkan biar balance, biar imbang di bulan berikutnya, free webinar bulan April. Nah, 2 orang ini adalah direktur rumah sakit, ya, personifikasi dari rumah sakitnya, dan dokternya sebagai DPJP. Ya, ini 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka di tahap penyidikan, gitu ya. Nah, direktur ini ya direktur biasanya jago gitu ya, PDKT gitu ya. Ya, biasanya orang manajemen ya kayak Dokter Rusdi gini tuh jago itu soal PDKT, di manage ya sedemikian rupa Enggak lah, sampai saya kasih kode loh ya 86. Dokter Rusdi ngerti nggak sih kalau kasih ada kode 86? ngerti lah. Oh, ngerti. Iya. Orang manajemen masa nggak ngerti ya. Akhirnya satu orang ini yaitu direktur tidak jadi TSK. Oh, kalau zaman dulu, zaman Baula dulu itu nggak ada seperti sekarang itu sebelum apa dihentikan itu harus gelar perkara gitu ya. Dulu nuansa 86 itu masih banyak dulu. Sekarang kan ya sepertinya sih sudah jauh lebih baik ya. Nah, dokter yang DPJP tadi sebagai TSK tersangka didampingi sama OP-nya. Wah, untung ada rumah OP yang mendampingi dia ya. Penyidikan berlanjut ke penuntutan, ya, penuntutan oleh jaksa ya, dan persidangan di muka pengadilan dipimpin oleh hakim. Ya bersyukur bebas murni, walaupun lama sekali, ya kurang lebih 6 bulan sidangnya top, ya. Nah, poin yang kita mau pelajari, kira-kira mengapa direktur selesai dengan caranya sendiri di penyidikan, sementara dokter ini tetap berlanjut gitu ya, tidak diajak ikut selesai sekalian gitu loh di pengadilan. Kira-kira mestinya sebaiknya bagaimana ini kalau kayak gini gitu ya. Ya padahal ini satu rumah sakit loh. Ya itulah salah satu kejadian di negeri Konoha sana, Dokter Rusdi. Nah, mengapa sih perlu bantuan hukum bagi petugas rumah sakit itu? Apakah ini untuk kepentingan nakesnya? Ke depan kalau saya sebut nakes itu sudah bermaksud named juga ya, tenaga medis ya. Ataukah lebih ke kepentingan vaskes bantuan hukum ini sebenarnya, ya. Nah, kalau saya kira teman-teman yang ikut webinar saya sejak 2 tahun lalu sama Dr. Rusdi, selalu kami katakan MHRS, manajemen hukum rumah sakit. Ya. Manajemen rumah sakit memerlukan hukum kesehatan. Namet nakes yang belajar hukum kesehatan juga memerlukan manajemen di dalam implementasi hukum kesehatan itu di layanan rumah sakit. Nah, poin yang kami selalu tekankan adalah vaskes itu, rumah sakit itu adalah satu sistem. Yang namanya sistem itu keseluruhan unsur-unsur yang berbeda, memang berbeda, tetapi saling terikat, saling tergantung untuk mencapai satu fungsi tertentu, ya. Nah, saya kalau pelayanan sih kita enggak sanksi lah ya. Umumnya sih sudah bersatu, ya. Kalau enggak bersatu ya pelayanannya enggak optimal nanti, gitu ya. Tetapi begitu ada sengketa,
apalagi sudah ada eh, bau-bau hukum gitu ya, misalnya somasi gitu ya, somasi, apalagi kalau somasinya pertama dan terakhir, waduh itu keringat dingin udah ya. Kemudian terima amplop coklat ya, amplop coklat dari polisi gitu ya, wah itu juga itu udah bisa nggak tidur itu. Akhirnya masing-masing cari jalannya sendiri. Padahal teman-teman, demi kebersamaan, demi keberhasilan, bukan cuma sekedar kita bersama-sama. Nanti kita lihat keberhasilannya itu sangat tergantung kebersamaan kita sebenarnya. Ya, tetap pertahankan baik itu layanan maupun pelindungan hukum, pembelaan itu tetap bersatu. Kenapa? Saya ada istilah untuk memudahkan kita memahami konsep pelindungan hukum di Vaskes itu. Saya menyebutkan dengan istilah ring satu pembelaan dalam sengketa kesehatan. Ring satu di dalam pembelaan sengketa kesehatan itu adanya di rumah sakit atau di Vaskes itu sendiri. Kenapa? Kalau kita melihat hukum, kasus hukum, kita mesti melihatnya dari kacamata pengadilan. Itu kata banyak pakar, salah satunya Profesor Sudikno Mertokusumo. Melihat kasus hukum itu dari kacamata pengadilan. Apa yang terjadi di pengadilan itu? Tidak lain adalah proses pembuktian. Ya. Proses pembuktian itu inti dari suatu proses persidangan di pengadilan. Nah, pembuktian dengan apa? Pembuktian dengan meyakinkan hakim menggunakan alat-alat bukti. Bukan soal otot-ototan. Bukan soal suara yang keras. Bukan soal gebrak-gebrak meja. Bukan. Tapi menggunakan alat bukti dalam proses pembuktian itu. Nah, alat bukti secara umum yang paling sering digunakan di dalam sengketa kesehatan itu ada dua. Ya. Entah nanti dibawa ke ranah pidana atau perdata, itu ada dua yang secara umum mesti dilibatkan pertama-tama terutama, yaitu saksi dan dokumen. Bicara saksi itu secara sederhana apa yang bisa diindra, ya, apa yang bisa diindra, dilihat, didengar, dialami secara langsung dengan menyebutkan alasannya kenapa Anda tahu itu, ya. Dokumen, apa yang dimaksud dokumen? Ya semua yang tertulis secara sederhana begitu terkait layanan kesehatan yang kita berikan yang sedang dipersoalkan. Nah, alat bukti ini ya sebagai instrumen pelindungan utama dan pertama yaitu saksi dan dokumen itu ada di mana? Kalau bukan di vaskes kita. Ya kalau kita di dalam tidak kompak, ya jangan salahkan pihak luar begitu mudahnya mengombang-ambingkan kita. Ya katanya sih tantangan terbesar, persoalan terbesar, masalah utama itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Ada di dalam vaskes kita sendiri. Nah ini PR bersama buat kita, manajemen dan fungsional, bagaimana menjaga kekompakan tim. Kasus 2. Seorang pasien menuntut direktur. Nah ini di negeri kita lah, karena baik-baik saya bilang di negeri kita gitu ya. Pasien menuntut direktur, DPJP 1, DPJP 2, ada 2 DPJP waktu itu. Ya. Secara pidana, kalau menuntut itu biasa pidana istilahnya. Kalau perdata kita menggunakan istilah menggugat. Ya. Pidana berarti lewat polisi. Ya, kalau menggugat langsung pengadilan. Ya. Pasien menuntut 3, direktur rumah sakit, DPJP 1, DPJP 2 ke polisi. Dilakukan lidik, singkatan dari penyelidikan. Mencari peristiwanya ini betul-betul ada atau tidak. Kalau ada, apakah ini peristiwa pidana atau bukan? Ya, ternyata peristiwa pidana menurut penyidik. Lanjutlah ke sidik. Penyidikan mengumpulkan alat-alat bukti mencari siapa pelakunya atau tersangkanya. Termasuk waktu itu sudah ada pemeriksaan ahli. Dilakukan gelar perkara SP3, surat penghentian penyidikan. Ya, kasus selesai di situ secara pidana. Apakah pasien berhenti? Tidak. Apalagi waktu itu yang ngompor-ngomporin juga dari
bukan cuma dari lawyer, ya, tapi juga ada jurnalis, ada LSM. Wah, komplit deh. Berlanjutlah ke perdata dengan ajukan gugatan. Tidak puas pidana, dia pindah ke ladang perdata. Ladang perdata. Di dalam sidang perdata, pertama-tama selalu dan wajib dilakukan yang namanya mediasi. Ya. Nah, ditawarkanlah, Anda mau pakai mediator sendiri atau mediator hakim yang ada pada kami. Ya. Nah, salah satu pihak mengusulkan mediator hukum kesehatan. Ya, punya background profesi kesehatan juga yang punya kompetensi menjadi mediator di pengadilan. Kompetensi mediator di pengadilan. Bagaimana kalau di luar pengadilan tidak harus punya kompetensi atau sertifikasi dari Mahkamah Agung, ya. Yang penting Anda ngerti tentang negosiasi mediasi, ngerti bikin kesepakatan perdamaian, ya. Bahkan beberapa webinar, workshop sudah kami lakukan tentang negosiasi, mediasi dan kesepakatan, membuat kesepakatan perdamaian dalam sengketa kesehatan, ya. Itu tidak perlu sarjana hukum, tidak perlu ada sertifikat Mahkamah Agung. Yang penting Anda ngerti ilmunya, bisa drafting, kekuatan hukumnya tidak ada bedanya dengan kekuatan hukum akta notaril, tidak ada bedanya dengan akta perdamaian. Nah, kembali ke kasus ini. Mediasi yang dilakukan oleh mediator hukum ini di pengadilan loh, ya, di pengadilan ini. Ya, jadi ditunjuk resmi oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim. Akhirnya berhasil tercapai yang namanya kesepakatan perdamaian. Ya, setelah kurang lebih 2 tahun berproses ini, ya, sejak kasus, kalau mediasi sendiri kurang lebih 3 minggu, ya, terjadi kesepakatan perdamaian, dikuatkan dengan akta perdamaian atau akta Vandading. Nah, di sini memang tampak, ya, walaupun ada perbedaan antara manajemen dan fungsional dalam menyikapi kasus ini, ya. Terutama biasa persoalannya itu bagi-baginya piro, maksudnya bagi tanggung rentengnya itu, ya kalau bagi angpau gitu ya. Ini ya, tanggung rentengnya berapaan nih? Dia mintanya sekian. Nah, itu biasanya tidak mudah itu di situ, ya. Walaupun ada perbedaan di dalam, tapi keluar, ya, ya sempat di dalam itu ada riak-riak juga, ya. Seolah-olah ada yang merasa lebih benar, ada yang, dan itu wajar lah, yang namanya pembelaan diri itu wajar. Tapi karena mereka tetap kompak, ya, berhasil, ya, apalagi ada support dari organisasi profesi waktu itu. Kasus ketiga, pasien melayangkan somasi pada dokter DPJP nih, ya. DPJP-nya disomasi. Wah, judulnya aja somasi pertama dan terakhir. Waduh, keren. Tapi main layangan, pintar main layangan dokternya ini. Kayaknya udah ikut webinar berapa kali, udah ngerti tentang layangan kalau jawab somasi itu gimana gitu, ya. 4 bulan loh somasi pertama dan terakhir itu sampai masuk tahap mediasi. Gagal di mediasi. Kalau tadi saya contohkan mediasi yang berhasil, ini gagal, ya. Gagal mediasi, ya. Tapi berhasil dia dijawab jinawab somasinya. Wow, tadi yang pertama terakhir hanya berapa, 3 kali 24 jam, bisa jadi 4 bulan, itu kan luar biasa itu. Pasien akhirnya lapor polisi, ya. Cuma berproses 1 sampai 2 bulan SP3. Ini bukan 86 loh. Asli, ini bukan 86. SP3 beneran. Kenapa? Ring satu solid. Ring satu solid tadi yang saya bilang. Saksi dokumen bukan cuma kompak, sangat solid bahkan, ya, solid banget gitu, ya. Dan bukan sekedar support dari OP. OP-nya berani nih, OP berani. Itu. Kalau OP berani, ya, cepat selesai. Total tidak sampai 6 bulan sejak perkara kejadian, ya, selesai. Ini cacat ini sebenarnya. Nah, sekarang saya mau mengajak kita untuk kembali refleksi bahwa fungsional dan manajemen itu sebenarnya adalah kerja tim, ya. Kerja tim itu artinya, ya, nggak kerja, pasti nggak kerja sendiri kan. Tidak ada Superman, tidak ada Superman di dalam pelayanan dan pembelaan hukum, ya. Yang dibutuhkan adalah super tim. Tetap melayani, tetap membela bersama. Ya, kalau ini ilustrasi saja, tapi saya kira bagus.
Ya. Kalau teamwork itu kayak begini dan satu lemah, satu dilepas, entah melepaskan diri atau dipaksa lepas, kan dampaknya ke sistem secara utuh tadi kan. Ilustrasi sepeda yang saya sering tampilkan, kalau bannya digembosin, salah satu namet nakes digembosin di dalam pembelaan, iya sepedanya ikut tidak maksimal di dalam fungsinya gitu. Atau puzzle ini, kira-kira kalau ada yang dilepas, dampaknya apa? Ya, jadi sekali lagi penting untuk tetap menjaga kekompakan, kesolidan ring satu kita. Ya, law is the art of interpretation. Ya, saya kutip dulu dari Sacipto Raharjo, salah satu begawan hukum Indonesia. Ya, sarjana hukum tidak mungkin tidak kenal nama beliau. Ya, salah satu yang terkenal dengan teori hukum progresifnya. Ya, dia katakan begini. Kita hidup di dalam hukum modern, tetapi hukum modern itu tidak bisa memastikan. Saya ulangi, hukum modern tidak bisa memastikan bahwa yang menang itu adalah yang benar. Jadi tidak pasti loh ya, yang menang itu adalah pasti benar. Dan sebaliknya yang kalah adalah yang salah. Ya, law is the art of interpretation. Ya, kita juga gini. Kalau kita lihat teman-teman kita ada yang diberi sanksi pelanggaran disiplin, sanksi etik, sanksi apalah katakanlah atau penyidikan dilanjut ke pengadilan, pengadilan mungkin ada ganti rugi dan sebagainya. Itu jangan serta-merta menganggap bahwa yang bersangkutan itu betul-betul bersalah loh dan yang menilai itu betul-betul benar. Belum tentu gitu ya. Nah, tetapi poin saya dalam konteks pembelaan adalah sebagaimana juga disampaikan oleh Profesor Edi Hiarie ya, mantan Wamen Kumham dulu ya. Hukum adalah seni interpretasi ya. Hukum itu seni interpretasi. Kalau di kedokteran kita bilang dulu medicine is science and art gitu ya. Ya, sainsnya mungkin masih dominan, tapi kalau di hukum ini rasa-rasanya sainsnya yang dominan menurut saya. Itu sebabnya kita mau belajar hukum berapa lama pun juga saya kira tetap kita perlu belajar juga praktek-praktek hukum, belajar dari praktek pengalaman dari teman-teman. Saya kira itu akan memperkaya kita. Fakta itu netral. Fakta itu netral. Fakta itu kan yang tidak bisa diubah gitu loh. Ya, tinggal siapa yang interpretasi, ngerti nggak cara interpretasi fakta? Apalagi yang salah, fakta medis itu sesuatu yang tidak mudah. Fakta medis itu bukan fakta biasa-biasa saja. Ya, pasti tidak mudah untuk ditafsir. Ya, tadi Dokter Suji sudah tampilkan beberapa klip-klip komplain itu tuh saya yakin sumbernya bermula dari tidak mudahnya menafsir satu fakta medis. Immanuel Kant mengatakan all perception is colored by emotion. Ya, apalagi ini. Kalau emosinya tidak pas, itu persepsinya wah. Itu kenapa ya ya saya Dokter Rusdi mengatakan mengadakan handling komplain ya, pelatihan komunikasi yang efektif. Saya lebih senang menggunakan komunikasi yang berempati kepada pasien kita. Sebenarnya untuk ngambil ininya sih, emosinya, menjaga emosinya. Ya. Kalau emosinya terjaga, harapannya interpretasi yang walaupun tidak mudah itu masih mending daripada faktanya mudah tapi emosinya sudah tidak terjaga, wis buyar dah. Ya, ini menarik sekali. Saya belum lama baca buku ini. Ya, ini pasti buku lawas ini bicara ada yang tahu ini. Kalau Goris Kerap, Dokter Rusdi pernah dengar enggak nama Goris Kerap? Nggak pernah dengar, nggak Enggak pernah. pernah ya. Nggak. Ini salah satu tokoh eh, pengajar bahasa Indonesia di negara kita ya dari NTT beliau ya. Bacanya mungkin Goris Keraf ya. Nah, eh, bukunya banyak sekali tentang bahasa Indonesia. Salah satu yang bisa kutip kayak gini terkait dengan konten kita. Harusnya diingat bahwa pengalaman saja belum menjamin sepenuhnya bahwa pernyataan-pernyataan itu merupakan pernyataan yang faktual. Ada kemungkinan para informan atau pembicara ini bisa jadi saksi, bisa jadi ahli loh, teman-teman ya.
mau jadi saksi atau jadi ahli, ini penting ini. Ada kemungkinan bahwa para informan atau pembicara membuat kesalahan pada waktu mereka beralih dari fakta kepada pendapat atau pernyataan, yaitu ketika mereka harus menginterpretasikan fakta-fakta yang berada di sekelilingnya atau yang berada di depan mata kepalanya sendiri. Jadi fakta itu kan netral, objektif nih. Hmm. Dokter Rusi melihat fakta ini, Ardi melihat fakta ini, ya. Orang banyak juga ikut melihat fakta ini. Nah, faktanya tidak akan salah, udah. Cuma pada waktu proses kita menginterpretasi fakta tadi, ini kan yang mempengaruhi interpretasi kita ini banyak. Ya, Ya pengetahuan, ya mental, pendidikan, termasuk emosi. Tadi kata Immanuel Kant gitu. Nah, kita olah di sini faktanya, kita interpretasi, kemudian kita sampaikan. Entah kita sebagai saksi atau sebagai ahli. Ya, kalau ahli tentu tidak melihat fakta, tapi dia coba membaca fakta dan mengaitkan dengan pengetahuan yang dia miliki. Nah, itu kan juga interpretasi. Dan aparat penegak hukum pun juga begitu. Mulai dari lawyer, polisi, jaksa, hakim, ya, itu menginterpretasi fakta yang dipaparkan. Apalagi kalau fakta yang disampaikan itu tidak betul, was. Inputnya keliru, pasti outputnya keliru. Nah, kalau yang dimaksud Goris Kera di sini adalah prosesnya. Inputnya benar, tapi kalau processing menafsirnya keliru, wis pasti keliru hasilnya. Ya, kita menyadari sepenuhnya bahwa betapapun jujurnya. Jadi bukan soal kita meragukan integritas orang tersebut, tidak. Kita percaya dia orang jujur, dia menyatakan apa yang benar. Tapi bukan berarti orang jujur tidak dapat melakukan kesalahan ketika dia melakukan interpretasi yang sangat banyak sekali yang bisa mempengaruhi orang menginterpretasi. Sehingga dia gagal mempertimbangkan semua fakta, apalagi kalau kita hanya melihat teks atau satu fakta, bukan konteks dari fakta itu, ya. Gagal mempertimbangkan semua fakta yang berhubungan secara timbal balik, atau karena tanpa sadar membayangkan adanya sebuah fakta tanda petik. Nah, ini lebih kacau lagi, ya. Ternyata bukan fakta yang ditafsir. Wah, itu buyar dah. Nah, itu kenapa teman-teman saya suka mengatakan, mengingatkan untuk kita bersama, konteks medis itu selalu kompleks, ya, dinamis, karena sesuatu yang hidup. Beda kalau benda mati. Dan pasti tidak mudah dipahami, apalagi oleh orang awam, termasuk aparat penegak hukum, sesuatu yang awam. Karena itu kita hendaknya hati-hati di dalam mengomentari satu fakta medis atau pekerjaan sejawat kita, namet nakes. Nah, bagaimana? Oh, sorry, ini nanti aja. Dokter Rusdi, mungkin bisa break dulu atau ada tanggapan sampai di titik ini sebelum kita lanjut? ya saya pikir sementara cukup dok. Tadi dari beberapa contoh kasus kejadian di Hmm. lapangan bahwa ada yang kasus pertama ada nggak kompak ya antara Hmm. pihak manajemen dengan pihak fungsional. Sementara mereka berdua itu menjadi pihak-pihak yang dituntut, baik itu tadi ada yang pidana, ada yang perdata.